Saya ingin mengetahui nama nenek itu siapa. Nama Nenek Karima. Ya Allah ya Robi. Ini tapi tangannya sangat merah sekali teman-teman. Tangannya sangat merah sekali. Dan saya meminta tolong padamu. Tolonglah peri kecil itu. Karena dia disihir oleh salah satu seorang nenek. Disihir salah satu sama seorang nenek-nenek. Ia manusia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tubuh kamu disihir menjadi kecil sama nenek Garima. Bukankah saya tadi sudah bertemu dengan nenek Garima tersebut? Diriku meninggal tentang peri itu, tentang peri kecil itu. Kekuatan sejati bukan berasal dari ukuran tubuh, tapi dari hati yang tidak menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pencinta misteri sang musafir, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita melanjutkan eksplorasi di malam hari ini teman-teman. Yang sudah bergabung jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-share-nya teman-teman. Dan silakan yang mau memaharkan mustika Miftahun, batu mustika Miftahun, monggo dengan mahar 1 juta rupiah teman-teman. 1 juta rupiah buat batu Miftahunnya. Terus air mukjizatnya 500.000 teman-teman, monggo silahkan dimaharkan. Dan nanti amalannya sekalian dikirim bareng. Kalau jenengan pesan batunya, nanti amalannya ada di dalam teman-teman. Dan jenengan pesan airnya, nanti amalannya juga ada di dalam teman-teman. Jadi cuma bisa beli satu air apa batu nggak masalah. Syukur alhamdulillah kalau panjenengan mau memaharkan satu paket sekalian teman-teman dengan harga 1.500.000 teman-teman. Dan satu lagi kita akan melanjutkan eksplorasi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Buat penghuni yang ada di sini, bila mau menampakkan diri kalian semua, wujudlah sepadat-padatnya, sepekat-pekatnya. Kalau cuma bersuara, bersuaralah yang sangat merdu dan sangat nyaring. Jangan sampai suara kalian itu bikin saya itu deg-deg ser. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Begitu saya mengucapkan assalamualaikum, astagfirullahaladzim, langsung disambut dengan api yang sangat membara. Pertanda apakah ini teman-teman? Apakah? Astagfirullahaladzim. Serangan sudah mulai besar teman-teman. Pertanda saya harus bersiap-siap. Karena makhluk yang di sekitar kita langsung menyerang. Biasanya itu astagfirullahaladzim. Tanpa basa-basi teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalian mendengar ada suara tangisan yang terseguk-seguk. Jelas teman-teman? Jelas tidak? Suara tangisan terseguk-seguk teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Kalian dengar teman-teman? Ada suara tangisan. Ada suara tangisan teman-teman. Ada suara tangisan. Ini bertanda apa teman-teman? Ini bertanda apa? Ada suara tangisan yang sangat mingsek-mingsek, sangat jelas sekali. Coba kita telusuri sumber suaranya teman-teman. Kita telusuri sumber suaranya. Apakah wanita tersebut meminta tolong kepada saya? Apakah hanya manipulasi dari sosok seorang iblis yang sengaja mengecoh saya teman-teman? Duh, ini ada apa ini? Assalamualaikum. Buat wanita tersebut yang tadi menangis, keluarlah. Lihat-lihat. Oh, ada tikus. Lihat, ada sikus. Bukannya tikus, sikus teman-teman tuh. Tadi turun dari pepohonan. Apakah suara wanita tersebut, suara wanita yang meminta tolong beneran? Apakah cuma tipu muslihat, teman-teman? Assalamualaikum. Dan tiba-tiba suara tersebut itu tidak terdengar lagi teman-teman. Tidak terdengar lagi suara tersebut. Baru saja saya mengatakan suara tangisan, tiba-tiba terdengar lagi teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Kok ada yang jatuh? Assalamualaikum. Ya teman-teman, kita lanjut ke dalam lur. Tapi saya merasakan ada energi sangat lumayan besar teman-teman yang mendekat kepada saya. Wow, ini bulannya bagus banget ini, cerah teman-teman. Bersinar terang. Suara tersebut juga menandakan tidak sewajarnya teman-teman. Tidak sewajarnya dia bersuara. Tapi itu pun saya harus waspada teman-teman. Dengan suara tipu muslihat dari golongan iblis atau jin. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini kita masuk ke dalam semak-semak teman-teman. Kita masuk ke dalam semak-semak. Tapi ini yang saya takutin bukannya bagaimana. Binatang kecil. Yang kadang ya ular. Ulat-ulat kecil itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dengar ada semacam suara geraman, lur. Ada suara geraman, teman-teman. Ada suara geraman, coba kita cari tahu. Di mana lokasi tersebut, suara tersebut, teman-teman. Yes.
Dengar? Kalau mau bersuara, bersuaralah yang sangat merdu. Jangan bersuara sangat jelek sekali. Kenapa tiba-tiba suaranya hilang? Apakah kamu takut? Tidak mau muncul? Kenapa? Jelas ya teman-teman ya? Jelas? Sepertinya dia itu mau mengecoh saya dengan suara-suara yang sangat merdu. Merdu di telinga, tapi bikin sakit hati di hati teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata ini yang bersuara yang sangat lantang teman-teman. Akhirnya dia muncul di depan saya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lihat, dia tangannya sangat merah sekali. Dan dia bertanduk teman-teman. Tapi dilihat sepertinya dia sangat agresif sekali. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada kamu, kenapa kamu tiba-tiba menyerang saya? Apakah kedatangan saya mengganggu kamu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini sangat agresif sekali. Dan saya coba akan tundukkan dulu. Allahu Akbar. Tunduk kamu. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar agresif teman-teman. Tapi ini juga saya harus waspada walaupun sudah menundukkan. Tapi ya itu, saya harus berhati-hati teman. Karena makhluk tersebut biasanya diam itu bukannya dia tidak mau tidak mampu menyerang, bahkan kediamannya dia tersebut itu biasanya menaruh energi yang sangat besar teman-teman. Ini kalau tidak diginiin penonton nanti tidak bisa lihat. Oh lah, bentar teman-teman, burung perit saya kelihatan. Tadi mohon maaf, kayaknya agak kelihatan sedikit burung peritnya nih teman-teman. Saya minta maaf ya, agak merah-merah dikit. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makhluk, izinkan saya bertanya kepada kamu. Kenapa kamu tiba-tiba menyerang saya? Kamu orang yang memegang batu Miftahun. Kamu tahu dari mana saya memegang batu Miftahun? Dari pancaran tubuh kamu memancarkan batu Miftahun. Subhanallah, memang. Itu aku lagi mencarinya. Untuk apa kamu mencari batu Miftah tersebut? Apakah dari golongan kamu bisa menggunakan batu tersebut? Tentu saja bisa. Kenapa aku mencarinya? Karena aku bisa menggunakan batu itu Untuk apa kamu menggunakan batu tersebut? untuk kesempurnaan tubuhku. Batu tersebut sebenarnya sudah dimiliki para iblis, tapi batu tersebut akhirnya tidak mudah digunakan iblis karena seperti ini. Iblis menggunakan batu tersebut dan terjadinya bencana alam. Saya bukannya bagaimana. Dan saya dinasihati sama yang saya dikasih mandat, kamu harus mengambil batu tersebut.
itu melewati teman saya gitu. Dan alhamdulillah batu tersebut jatuh kepada orang yang tepat. Dan semisal batu tersebut jatuh ke tangan para jin dan iblis seperti kamu, apa yang akan terjadi pada dunia ini? Pasti akan banyak bencana alam, karena batu tersebut itu menjaga keseimbangan alam. Udara, langit, bumi, daratan, Manusia, dan gunung. Iya, kenapa ya makhluk? kamu tidak bisa berceramah di depanku. Saya bukannya berceramah, ini kenyataan. Kenapa kamu selalu mengucap bangsa kami itu jahat? Karena iblis itu diciptakan itu berbeda-beda. Bahkan ada yang baik, bahkan ada yang buruk. Contohnya tadi kamu. Ya, kenapa kamu bilang kalau dipegang iblis itu akan jadi sesuatu? Ya, karena semua golongan iblis itu pasti pengen Itu keabadian. begitu. Iya, memang. Dan kalau semisal kamu ingin memiliki batu ini, terserah, tidak masalah. Ya teman-teman ya. Kalau kamu ingin memiliki batu tersebut, silahkan. Tapi batu ini benar-benar khasiatnya sangat luar biasa kali teman-teman. Kalau semisal batu ini dipegang sama orang yang salah, tidak akan berguna sama sekali. Tapi batu ini dipegang sama orang yang tulus, berhati mulia, pasti akan banyak manfaatnya. Subhanallah, batunya bercahaya. Subhanallah. Silahkan, kalau kamu ingin memiliki batu tersebut, silahkan ambil. Kamu apakan batu ini? Aduh. Jadi teman-teman, itulah kalau iblis meminta secara paksa. Akhirnya iblis itu terbakar sendiri, teman-teman. Lihat sendiri, terbakar. Dan benar-benar batu ini harus dipegang sama orang yang benar-benar berhati mulia, berhati bersih. Teman-teman, jangan sampai disalahgunakan, jatuh ke tangan orang yang salah. Itu akan menjadi bumerang buat panjenengan semua. Dan saya minta tolong buat yang sudah memaharkan batu miftahun tersebut, tolong dijaga baik-baik teman-teman, karena ini karomanya sangat luar biasa kali. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi perjalanan tadi. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini tiba-tiba tangan saya kok kayak ada yang gigit ini. Astagfirullahaladzim. Dan makhluk tadi itu teman-teman, dia memaksa ingin memiliki batu miftahun karena dia katanya bisa menggunakan. Tapi apa yang terjadi? Karena keangkuhan dari makhluk tersebut, jadi batu itu saya kasih dan akhirnya itu dia terbakar teman-teman.
Assalamualaikum. Ini benar-benar badan saya itu rasanya panas banget, Lur. Assalamualaikum, assalamualaikum. Es. Teman, kita lanjutkan lagi perjalanan. Aduh. Assalamualaikum. Dan ini saya merasakan energi yang lumayan besar nih teman-teman. Ini nggak tahu kenapa siapa yang mau muncul. Ada suara tokek. Dengar kalian ada suara tokek? Astagfirullahaladzim. Ada nenek-nenek teman-teman. Tapi lihat, dia tangannya kayak semacam berdarah teman-teman. Semacam berdarah. Lihat teman-teman. Lihat. Stop dulu Nek, saya ingin berbicara Nek. Stop. Stop dulu Nek. Stop dulu. Nanti Nek, tolong sebentar saya ingin berbicara Nek. Saya ingin berbicara Nek, tolong sebentar. Ini ngapain nenek-nenek ini malam-malam datang ke sini teman-teman? Dan ini ada apa ini? Tapi dilihat dari tangannya itu, apa itu sangat mengerikan sekali. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek, kenapa malam-malam nenek di sini? Nenek sedang mencari kayu bakar apa bagaimana? Aku itu benci pada manusia seperti dirimu. Karena aku dulu pernah dicelakai sama manusia seperti kamu. Astagfirullahaladzim, bukan saya Nek. Kalau boleh tahu nenek itu namanya siapa? Apakah penting sebuah nama? Saya ingin mengetahui nama nenek itu siapa. Namaku Garima. Nenek Garima. Ya Allah ya Rabbi. Ini tapi tangannya sangat merah sekali teman-teman. Tangannya sangat merah sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nek, kemana Nek? Oh, hilang. Dia langsung menyerang saya teman-teman. Langsung hilang. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi saya diserang sama nenek. Nenek ternyata itu nenek Garima teman-teman. Dia tidak suka dengan manusia seperti saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lihat teman-teman, lihat depan. Manusia,
kenapa di setiap langkahmu merasa alam ini sangat bergetar. Saya tahu kamu itu manusia pilihan, bukan sembarang manusia. Sebenarnya itu saya manusia biasa, wahai makhluk. Dan saya meminta tolong padamu. Tolonglah dari kecil itu, karena dia disihir oleh salah satu seorang nenek-nenek. Disihir salah satu sama seorang nenek-nenek. Ia manusia. Astagfirullahaladzim. Hilang teman-teman, hilang. Dia berkata, dia meminta tolong kepada saya. Ada seorang peri kecil yang disihir teman-teman, sama nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Ini pertanda apa teman-teman? Dia meminta tolong kepada saya. Semoga ini pertanda baik teman-teman ya. Karena dia wujudnya itu belum padat. Tapi dia langsung berbicara kepada saya. Langsung suruh meminta tolong untuk membantu peri kecil tersebut teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya merasakan ada energi ada di sini teman-teman yang mulai mendekat kepada saya. Ya teman-teman lihat depan. Muncul peri kecil teman-teman, lihat. Muncul peri kecil. Wahai makhluk, kenapa kau meminta tolong kepadaku? Apa yang saya harus bantu kepada dirimu? Astagfirullahaladzim. Tubuh kamu disihir menjadi kecil sama nenek Garima. Bukankah saya tadi sudah bertemu dengan nenek Garima tersebut? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapakah namamu, wahai peri kecil? Nama kamu Asaluna, subhanallah. Nama yang indah sekali. Mohon maaf kalau saya boleh mengartikan. Itu peri bulan pembawa berkah itu. Kalau diartikan Asaluna. Orang tuamu memberikan nama yang tepat dan tidak salah. Itu nama yang sangat indah sekali. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Rusak teman-teman, rusak. Wahai makhluk, kenapa kau muncul secara tiba-tiba? Diriku hanya memberitahu tentang peri itu, tentang peri kecil itu.
Kekuatan sejati bukan berasal dari ukuran tubuh, tapi dari hati yang tidak menyerah. Rusa itu mengatakan kepada saya, kekuatan sejati bukan berasal dari ukuran tubuh, tetapi dari hati yang tidak menyerah. Itu perkataan buat siapa itu teman-teman? Apakah buat berkecil itu ya teman-teman ya? Ini menjadi pertanyaan ini. Yo, coba kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini banyak wujud atau kemunculan yang sangat mengerikan sekali teman-teman. Ini pertanda apa? Apakah ini pertanda apa sih ya? Saya bingung sekali teman-teman. Dan peri kecil itu meminta tolong kepada saya karena dia itu disihir sama nenek Garima teman-teman. Dengan air mukjizat tersebut. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini serangannya sangat ganas sekali lor. Makhluk. Kalau mau muncul, muncullah. Keluarlah. Jangan kau menyerang secara tiba-tiba dengan kekuatan kamu. Keluarlah. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, kita mungkin take off dulu teman-teman, karena ini serangannya sangat luar biasa sekali. Lagi pula tadi ada peri kecil meminta tolong kepada saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia berkata, dia disihir sama nenek Garima teman-teman. Ini saya harus bisa bertemu lagi dengan peri tersebut dan bertanya secara jelas teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita nanti lanjutan lagi perjalanannya teman-teman, karena ini sudah mulai malam juga teman-teman, langit sudah mulai gelap. Saya akan take off dulu teman-teman.